Shalom saudara terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali pada khotbah Minggu Reminiscere Kere hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita diambil dari Roma 4 ayat 18 sampai ayat 25. Kami akan bacakan, mari kita ikuti dalam hati. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah dijanjikan. Karena itu memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi tertulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada Minggu Reminiscere Kere hari ini, pada tanggal 25 Februari, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Topik ini sangat menarik untuk kita hidupi dan imani. Pada firman Tuhan kali ini digambarkan dengan kehidupan Abraham, dan kemudian nanti akan disimpulkan bagaimana kehidupan Abraham itu harus menjadi bahagian kehidupan sebagai orang percaya. Karena iman Abraham adalah menjadi kebenarannya, demikian juga iman kita harus menjadi dasar pembenaran kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, pada ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya. Saudara terkasih di dalam Kristus, ternyata iman itu dihadapkan dengan sebuah pengharapan. Iman itu dilanjutkan dengan sebuah tindakan pengharapan. Artinya, ketika orang mengatakan dirinya beriman, maka dia tunjukkan itu di dalam harapan-harapan yang ada di dalam dirinya. Ketika seseorang dihadapkan dengan sebuah persoalan hidup, maka dia tidak akan layu oleh karena itu, namun dia tetap berjuang dan berharap terhadap apa yang terbaik di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketika dikatakan iman ataupun pistisin, maka kita adalah menggantungkan harapan kepada apa yang sudah dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun terkadang apa yang terjadi sebenarnya di luar dugaan dan pikiran kita, atau terbalik daripada keadaan yang kita pikirkan secara kemanusiaan kita, namun pengharapan kita tidak akan menjadi putus. Pengharapan orang beriman tidak akan diputus oleh pikirannya, oleh rasional, oleh keinginannya, dan oleh keadaan yang menimpa dirinya. Saudara terkasih, ketika kita mengatakan kita beriman, maka pengharapan kita akan tertuju kepada apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, pada ayat 18 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ada realitas yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Yang pertama, dia sudah hampir kira-kira 100 tahun. Dan yang kedua, rahim Sarah sudah tertutup. Padahal di dalam janji Allah, dia akan menjadi bapa bangsa-bangsa. Dan dikatakan juga,
keturunannya akan menjadi seperti bintang di atas langit dan juga seperti pasir di lautan. Artinya tidak terhingga. Namun sampai dia sudah berusia hampir 100 tahun, satu keturunan pun tidak ada baginya. Artinya iman itu dihadapkan dengan keadaan nyata kehidupan, dan itu tidak akan menjadi memadamkan. Dikatakan sebab imannya tidak menjadi lemah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika keadaanmu menjadi semakin sulit padahal engkau beriman, janganlah menjadi ikut imanmu lemah. Ketika kehidupanmu menjadi semakin surut, ketika engkau percaya kepada kasih dan janji Tuhan, janganlah dengan imanmu juga ikut surut. Karena begitu banyak orang di dalam kehidupannya mengeluh dan mengatakan, di manakah Allah? Mengapa saya dibiarkan di dalam pergumulan yang bertindih-tindih dalam kehidupan saya? Atau ada orang mengatakan Allah itu tidak ada karena saya selalu meminta kepada Allah dan tidak ada jawaban bagi saya. Itu ungkapan-ungkapan yang sering diungkapkan oleh banyak orang. Namun Abraham mengatakan bahwa saya akan tetap beriman meskipun secara realitas kemanusiaan saya tidak mendapat janji saat ini, karena saya percaya suatu saat Tuhan akan menunjukkan janji yang diungkapkannya. Oleh karena itu realitas hidup tidak akan menutupi iman. Kesulitan yang menimpa tidak akan membutakan kepercayaan kita, namun akan menuntun kita tetap berharap kepada apa yang sudah dijanjikan Allah. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudara, ada dua hal. Ketika kita di dalam sebuah kesulitan, yang pertama, perkuat imanmu. Jadikan kesulitan itu sebagai memperkuatkan imanmu. Jadikan kehidupanmu menjadi semakin teguh di dalam iman. Mari kita menjadi seperti paku. Ketika ditokok, maka semakin kuat dan menyatu dengan kayu yang dipakukan. Mari kita sebagai orang percaya semakin banyak mendapat tekanan, maka semakin kuat di dalam Yesus Kristus. Jangan menjadi ketika kita semakin mendapat masalah bagaikan terong yang dulunya keras, ketika dibakar akan menjadi lembek. Karena iman yang demikian adalah iman yang loyo. Namun iman yang teguh, semakin lemah hidupmu, mari semakin lemah tubuhmu, semakin lemah daya ingatmu, mari imanmu akan menjadi semakin kuat. Berikutnya dikatakan bahwa dia akan menjadi memuliakan Allah. Dia tidak menggerutu, dia tidak asik untuk mencari kesalahan. Orang beriman tidak akan asik untuk menjadi menyalahkan, tapi dia akan memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Dia menjadi memuliakan Allah karena dia sadar Allah tidak menjadi meninggalkan dia dalam keadaan yang dia hadapi. Saudara terkasih, ketika orang beriman menjalani kehidupannya, dia tidak asik untuk mengingat persoalannya, tapi dia selalu mengingat akan kebaikan Allah, sehingga dia akan menjadi memuliakan Allah di dalam kehidupannya. Dalam ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa saja yang telah dijanjikan Allah. Kenapa menjadi kuat? Kenapa menjadi semakin memuliakan Allah? Karena ada sebuah keyakinan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah tidak mungkin meninggalkan kita dalam persoalan kita. Iman yang demikian menuntun kita untuk selalu bersukacita. Ayat 22, karena itu Allah hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran.
ketika seseorang hidup di dalam firman Allah, mengimani firman itu, dan melaksanakan dalam kehidupannya, maka imannya itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Karena apa? Karena dia sudah di dalam Allah. Di sini, believe in, percaya di dalam Yesus Kristus. Bukan percaya di luar, tapi beriman ke dalam Yesus Kristus. Ayat 24, 23, 24 sangat luar biasa. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi tertulis juga untuk kita, sebab kepada kita Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia. Ternyata beriman dan beroleh keselamatan bukan hanya ditujukan kepada Abraham. Karena banyak orang menganggap itu hanya kepada Abraham saja. Tidak. Beriman dan diselamatkan itu ditujukan juga kepada kita, yaitu orang yang sudah ditebus Kristus Yesus. Ayat 25, yang sudah beroleh keselamatan itu, maka kita beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Tidak menjadi menghilangkan iman ketika ada kenikmatan duniawi melebihi daripada kenikmatan memiliki Yesus Kristus. Tidak menjadi meninggalkan iman ketika ada banyak persoalan yang tidak sesuai dengan pola pikir dan keinginan kita sebagai manusia. Yesus sudah mati dan menyelamatkan kita. Apa artinya? Bahwa Allah sebenarnya sudah berkorban untuk kita. Memang agak sulit untuk memahami pada saat ini bagaimana kita menjadi orang berdosa dan menjadi orang kudus. Karena memang tidak seperti film Pinocchio. Kalau Pinocchio, ketika dia semakin berbohong, maka hidungnya semakin panjang. Seandainya ada kriteria orang berdosa itu, kalau semakin berdosa maka semakin hitam, maka orang akan menjadi berusaha untuk putih. Atau kalau menjadi berdosa akan semakin pendek, maka orang akan semakin tinggi. Namun tidak ada di dalam fisik yang membedakan antara orang berdosa dan orang beriman. Oleh karena itu, orang perlu menyadari dirinya yang pertama adalah sebagai orang berdosa, orang yang kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya di dalam Roma ini, bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Harus dibutuhkan iman, sesungguhnya adalah sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dengan mengimani demikian, kita membutuhkan untuk menjadi orang yang kudus dan didiami oleh Roh Allah. Bagaimana mengimaninya? Bahwa ada Kristus Yesus yang menebus kita. Ketika kita sudah menyadari dan menghidupi bahwa Yesus sudah menebus dan menyelamatkan kita, pada saat itulah kita menjadi tidak menyombongkan diri dengan merasa lebih kudus. Namun itu adalah kasih karunia. Pada saat itulah kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus agar kita menjadi orang yang dibenarkan, karena kebenaran kita tidak menjadi layak di hadapan Allah. Hanya kebenaran oleh Allah sajalah yang bisa membenarkan kita. Yang berikutnya, ketika kita mengimani bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita, maka kita akan menjadi bersama dengan Yesus, menghidupi Yesus, bukan lagi mengikuti keinginan kita. Sebagai orang percaya di dalam penyertaan Allah, yang terjadi bukan hanya yang nikmat saja, yang terjadi bukan hanya kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat sukacita saja, namun juga terjadi persoalan dan tantangan. Namun orang beriman tidak akan kehilangan imannya di tengah-tengah badai hidup yang terjadi. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, iman diperhitungkan sebagai keselamatan, mengingatkan kita. Mari kita iman, mari kita hidupi.
bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, dan mari beriman hanya kepada Dia saja. Maka iman, oleh karena iman diperhitungkan menjadi kebenaran bagi hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengingatkan kami untuk selalu beriman. Biarlah hidup kami selalu mengandalkan Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.